Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya, Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang geometri molekul. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, atom-atom yang saling berikatan kovalen, yaitu atom-atom golongan non-logam, itu nantinya akan membentuk molekul atau senyawa kovalen. Nah, ternyata sobat, molekul atau senyawa kovalen ini akan memiliki bentuk yang berbeda-beda loh. Nah, bentuk-bentuk yang berbeda-beda ini disebut sebagai geometri molekul. Nah, perbedaan bentuk-bentuk ini didasarkan dari apa? Didasarkan dari teori berikut ini. Nah, jadi standar atau dasar dari pembentukan geometri adalah dengan teori atau metode VSEPR atau VSEPR, yaitu Valence Shell Electron Pair Repulsion. Jadi ini artinya adalah teori tolakan pasangan elektron. Nah, kan kita tahu ya, dalam senyawa kovalen itu nantinya ada yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan, dan ada juga beberapa senyawa yang ada pasangan yang tidak digunakan berikatan, disebut pasangan elektron bebas. Nah, ternyata elektron-elektron ini kan saling bermuatan negatif ya. Nah, pastinya akan mengalami gaya tolak-menolak. Nah, teori tolakan pasangan elektron ini menjelaskan atau meramalkan bentuk geometri molekul dari pasangan elektron di sekitar atom pusat sebagai akibat tolak-menolak antara pasangan elektron ya. Karena tadi jadi elektron itu bermuatan negatif, pastinya akan memiliki gaya tolak-menolak sekitarnya gitu ya. Nah, ternyata dari sini kita bisa menyimpulkan gitu ya, tolakan yang paling besar menurut teori VSEPR ini adalah tolakan antar sesama pasangan elektron bebas ya. Jadi kita buat dulu, jadi tolakan pasangan elektron bebas atau PEB, oke, itu jauh lebih besar gaya tolakannya dibandingkan dengan tolakan pasangan elektron ikatan. Nah, pada akhirnya nanti si PEB dan PE ini akan saling mencari ruang atau membutuhkan ruang sampai di mana tolakan antar pasangannya itu yang paling minimal ya, tolakan elektronnya yang paling minimal. Jadi PEB ini nanti pastinya akan memiliki ruang yang lebih besar karena dia mau berjauhan gitu ya. Yang penting interaksi tolakannya dicari yang paling minimal. Barulah sampai sudah menjadi minimal akan membentuk geometri molekul. Nah, berdasarkan metode VSEPR ini juga nantinya kita akan dikenalkan dengan tipe molekul. Gitu ya. Dikenalkan dengan tipe molekul ya, yang nantinya ini akan memudahkan kita untuk mengetahui bahwa molekul ini bentuknya apa, molekul yang lain bentuknya seperti apa, gitu ya. Tipe molekul ini didasarkan sebenarnya dari struktur Lewis, gitu ya. Cuman simbolnya agak berbeda dibandingkan struktur Lewis. Kalau struktur Lewis kita cuma pakai atomnya langsung, tapi kalau dalam tipe molekul ini kalian akan mengenal istilah A, gitu ya. Kemudian kalian akan mengenal istilah X, oke, dan juga E. Ya, E itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, kita bahas satu-satu ya. A disebut sebagai atom pusat. Atom pusat. Nantinya atom pusat akan memiliki ya pasangan elektron ya kan? Karena nanti dia akan berikatan dengan atom yang lain. Nah, pasangan elektron ini disebut juga sebagai domain elektron. Domain elektron. Nah, domain elektron itu terbagi menjadi dua. Ya, karena pasangan elektron kita tahu ada yang berikatan dan ada yang tidak berikatan. Jadi domain elektron ada yang terdiri dari pasangan elektron ikatan PEI.
Nah, Pe ini untuk lebih lanjutnya, di dalam tipe molekul, kita simbolkan dengan huruf X. Oke ya. Sementara, domain yang kedua adalah Peb. Pasangan elektron bebas, itu kita simbolkan dengan huruf E. Ya. Nantinya kalau misalkan PEI-nya lebih dari 1 gimana? Ya kalian tulis aja, PEI-nya lebih dari 1. Misalkan PEI-nya ada 3. Ya, misalkan gini. Dalam suatu molekul, domain elektronnya ada 5. Berarti ada 5 pasangan elektron. Terus ini terdiri atas pasangan elektron yang berikatan itu 3 dan pasangan elektron bebas 2. Nah, berarti tipe molekulnya sama dengan A, ya kan? PEI-nya ada 3, X3, dan PEB-nya ada 2. Berarti tipe molekulnya adalah AX3E2. Nah, tipe molekul ini nanti bakal banyak bervariasi nih sobat. Nah, tipe molekul ini karena bervariasi, begitu juga menghasilkan bentuk molekul yang bervariasi juga. Nah, nantilah kita akan bahas satu-satu ya, gimana tipe molekul yang A bisa membentuk geometri molekul yang A. Oke sobat, tipe molekul yang pertama itu dimulai dari domain 2. Apa maksudnya domain 2? Domain 2 adalah jumlah pasangan elektronnya itu ada 2 pasangan. Nah, di sini terdiri di domain 2 ini, elektron groupsnya itu 2 atau domainnya, bonding groupsnya 2. Apa bonding groups? Bonding group itu adalah pasangan elektron ikatannya. Jadi kita tulis lagi ya. Di sini untuk domain 2, artinya jumlah pasangan elektronnya 2, terdiri atas PEI-nya 2, pasangan elektron ikatan 2-nya. Lone pair itu adalah PEB. PEB-nya 0. PEB-nya 0. Oke. Dimana nanti ini akan memiliki molekular geometri atau geometri molekul berbentuk linier ya, atau garis lurus biasa. Nah, sudutnya itu akan menghasilkan ya sudut ikatan sebesar 180 derajat karena membentuk sudut pelurus aja ya. Oke. Contohnya adalah di sini ada CS2 ya, karena kalian bisa lihat di sini. CS2 itu sebagai atom pusat, yaitu karbon, ya kan? Kemudian PEI-nya ada 2 ya, yaitu si S dan S, sesuai ya. PEI-nya ada 2 dan si karbonnya tidak punya PEB. PEB-nya sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita bisa menulis tipe molekulnya dia, yaitu A, atom pusatnya 1, dan PEI-nya ada 2 tanpa adanya PEB. Jadi kalau kalian menemukan tipe molekul AX2, bentuk molekulnya sudah pasti linear ya. Kurang lebih gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini, linear, ini sebagai atom pusat, kemudian ini adalah PEI-nya ya, yang berwarna kuning. Oke. Sobat Edson, kita lanjutkan ke tipe molekul yang selanjutnya. Tipe molekul selanjutnya adalah tipe molekul berdomain 3. Nah, domain 3 artinya jumlah pasangan elektronnya ada 3. Ya, ini akan menjadi atau terdiri dari 2 jenis. Oke, jenis yang pertama ya akan saya tuliskan di sini. Oke, jenis yang pertama berarti domainnya 3. Jumlah pasangan elektronnya itu ada 3. Kemudian bonding grupnya ada 3. Bonding group itu artinya adalah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatannya ada 3. Oke. Lone pair-nya ada 0. Artinya dia tidak punya pasangan elektron bebas. Oke, sama dengan 0. Sehingga kalau bentuknya atau deskripsinya seperti ini, tipe molekulnya adalah A, ya, X sebagai PEI sebanyak 3, AX3 tanpa adanya E. Berarti tipe molekulnya adalah AX3. Nanti kalau kalian menemukan suatu molekul dengan tipe molekul AX3, bentuk geometri molekulnya akan menjadi trigonal planar ya. Trigonal planar atau disebut juga sebagai segitiga datar atau segitiga planar atau juga segitiga sama sisi. Oke. Contohnya ya, contohnya dari sini adalah BCl3 ya. Kalian lihat BCl3, B adalah atom pusat dengan Cl sebagai PEI sebanyak 3, berarti X-nya 3 tanpa adanya pasangan elektron bebas. Nah, nantinya
Untuk senyawa-senyawa yang memiliki geometri molekul trigonal planar akan memiliki sudut ikatan sebesar 120 derajat. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar berikut ini. Di sini contoh dari bentuk trigonal planar yang di tengah, ya, atom yang tengah itu nanti akan menjadi atom pusat, kemudian atom yang berwarna hijau akan menjadi pasangan elektron ikatannya atau disebut sebagai atom terminal gitu ya. Nah, sudutnya 120 derajat, jadi kalau kita ibaratkan ini adalah suatu lingkaran, maka kita bagi aja menjadi 3 sisi, 360 bagi 3. Sehingga dari sini ke sini itu 120 derajat, kemudian dari sini ke sini juga 120 derajat, begitupun juga di sebelah sana juga 120 derajat. Oke ya, itu tipe molekul yang pertama untuk domain 3. Sekarang kita ke jenis yang kedua. Nah, jenis yang kedua untuk domain 3 juga, domain 3. Oke, di mana di sini PEI-nya ada, kalian lihat bonding grupnya PEI-nya ada 2, kemudian pasangan elektron bebasnya ada 1. Oke, berarti ini kalau dalam tipe molekul A, PEI-nya 2, AX2, ada PEB, berarti AX2E. Nah, jadi kalau kalian menemukan tipe molekul seperti ini, berarti bentuknya adalah band atau bentuk bengkok atau tipe V, ya, planar V. Nah, sudutnya itu diprediksikan kurang lebih 120 derajat, kurang dari 120 derajat ya, karena ada pengaruh pasangan elektron bebas, maka sudutnya akan berkurang ya, karena pasangan elektron bebas akan memiliki ruang yang lebih besar. Seperti itu. Contohnya adalah kalian bisa lihat di sini SO2, di sini S sebagai atom pusat, kemudian O sebagai PEI, ada 2 PEI-nya di sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian PEB-nya ada 1 ya di atom pusatnya, sehingga dia akan menjadi AX2E ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Oke ya, jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Ini sebagai atom pusat, kemudian yang berwarna merah adalah sebagai PEI dengan sudut yang kurang dari 120 derajat. Oke sobat, kita lanjutkan ke tipe molekul selanjutnya. Tipe molekul selanjutnya yaitu tipe molekul berdomain 4. Artinya jumlah pasangan elektronnya ada 4. Oke, di sini akan terdiri dari 3 jenis ya. Untuk domain 4 ini kita bahas jenis yang pertama. Jenis yang pertama, oke, itu domainnya adalah 4. Oke, domainnya 4. Pasangan elektron ikatannya atau PEI-nya itu sama dengan 4, bonding grupnya 4. Tanpa adanya PEB. Jadi PEB-nya 0. Ya, kita buat yang semuanya PEI-nya dulu. Nah, nanti seperti ini tipe molekulnya akan menjadi AX4 ya, tanpa adanya PEB. Jadi E-nya nggak ada. Nah, jadi kalau kalian bertemu dengan tipe molekul yang AX4, molekul geometri atau geometri molekulnya bentuknya adalah tetrahedral. Ya, tetrahedral dengan sudut ikatannya 109,5 derajat. Oke, contohnya adalah si CH4 ini. CH4, C sebagai atom pusat, kemudian dikelilingi oleh PEI yaitu hidrogen sebanyak 4 ya, kemudian C-nya tidak punya PEB. Oke. Bentuk molekulnya seperti ini, atau lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Oke ya. Seperti itu tetrahedral dengan 1 atom pusat dan 4 pasangan elektron ikatan. Oke, kita lanjut ke tipe molekul yang kedua dari domain 4. Ya, masih dalam domain 4. Tapi di sini berbeda nih. Kalau tadi semua pasangan elektronnya digunakan buat berikatan, ini PEI-nya hanya 3. PEI-nya hanya 3, sementara satunya lagi itu adalah pasangan elektron bebas, yaitu 1. Sehingga tipe molekulnya menjadi apa? AX3E ya. AX3E bentuknya nanti akan menjadi trigonal piramidal ya, atau segitiga piramidal. Sudutnya pastinya lebih kecil dari 109,5 derajat karena satu ikatannya tadi berubah menjadi pasangan elektron bebas. Contohnya adalah PH3. Kalian lihat di sana P itu atom pusat, yaitu A, kemudian H itu adalah PEI, X ya kan. Nah, ternyata di atom P dia punya satu pasangan elektron bebas. Oke, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini
Sebenarnya ini adalah perubahan dari bentuk tetrahedral aja ya. Kalau tetrahedral ada 4 ikatan, nah di sini 4 PEI maksudnya. Nah, di sini 1 PEI dari tetrahedral itu kita hilangkan karena itu akan menjadi PEB, sehingga di sini kan jadi nggak ada kan. Nah, jadi tinggal 3 ikatan. Nah, bentuknya jadi trigonal piramidal. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya adalah masih di domain 4. Domain 4. Di sini terjadi perubahan lagi nih dari yang awal. Karena pasangan elektron ikatannya itu berkurang lagi. Jadi 2, kemudian pasangan elektron bebasnya itu menjadi 2 juga. Berarti tipe molekulnya adalah AX2E2. Ya, AX2E2. Oke, kalau kalian menemukan tipe molekul seperti ini, akan menjadi bentuknya adalah bentuk bengkok atau band atau planar V. Oke ya. Kalian bisa lihat di sini contohnya adalah H2S ya. S-nya adalah sebagai atom pusat, kemudian PI-nya ada 2 dan PEB-nya ada 2 pasang. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke ya. Dari sini kalian bisa lihat ya, itu sebenarnya pengurangan dari si trigonal piramidal kan. Jadi tadi ada 3 ikatan, 1 ikatannya diambil karena jadi pasangan elektron bebas sehingga jadi 2 ikatan. Bentuknya planar V atau bengkok. Oke sobat, kita lanjutkan ke tipe molekul yang selanjutnya, yaitu tipe molekul berdomain 5 ya. Di sini ada 1 2 3 4 jenis untuk domain 5 ya. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah di sini kita tulis dulu, ini adalah domain 5. Oke, domainnya 5. Untuk yang pertama lengkap semua, 5 pasangan elektronnya digunakan buat berikatan ya atau bonding grupnya. 5 berarti PEI-nya ada 5, PEI-nya ada 5, PEB-nya ada 0 ya karena tidak ada PEB, sehingga tipe molekulnya akan menjadi AX5 ya. Kalau kalian menemukan tipe molekul AX5, itu berarti geometri molekulnya adalah trigonal bipiramidal. Ya, trigonal bipiramidal. Jadi ada 2 piramid gitu ya, seakan-akan seperti itu. Oke, jadi sudutnya ini akan membentuk 2 sudut ikatan yang ekuatorialnya adalah 120 derajat ya, yang horizontal, dan kemudian yang aksialnya 90 derajat. Contohnya adalah PCl5. Di sini P itu dia akan memiliki atom pusatnya adalah si P berjumlah 1, kemudian PI-nya ada 5. Cl-nya kan ada 5 tanpa adanya PEB. Bentuknya akan sebagai berikut. Oke, kalian bisa lihat di situ sebagai atom pusat, kemudian Cl-nya menjadi atau atom-atom yang mengelilinginya itu sebanyak 5 ya. Bentuknya adalah trigonal bipiramidal. Oke. Kita lanjut ke tipe molekul yang kedua. Tipe molekul yang kedua dari domain 5 ya, masih dalam domain 5. Domainnya 5 tapi PI-nya sudah berkurang nih sobat ya. PI-nya sudah menjadi 4. Nah, karena 1 ikatannya itu diganti dengan pasangan elektron bebas, jadi PEB-nya sama dengan 1. Nah, dari sini berarti tipe molekulnya adalah bukan AX5 lagi, tapi AX4E. Ya, ada E-nya. AX4E. Oke, kalau AX4E sudutnya ekuatorialnya pasti lebih kurang ya dibandingkan dengan yang AX5, kurang dari 120 derajat, aksialnya juga seperti itu, kurang dari 90 derajat. Nah, bentuknya apa sih? Kalau misalkan untuk AX4E ini bentuknya adalah seesaw atau jungkat-jungkit gitu ya, bentuknya jungkat-jungkit. Seperti di sini. Oke, kita lihat contohnya adalah SF4. S di situ atom pusat, PI-nya adalah F sebanyak 4 dan punya pasangan elektron bebas sebanyak 1 pasang. Kita lihat contohnya. Oke ya, jadi 1 ikatan dari trigonal bipiramidal itu dihilangkan menjadi pasangan elektron bebas, kemudian akan menjadi tinggal 4 ikatan. Di sininya PEB ya. Oke, ini bentuknya akan jungkat-jungkit seperti itu atau seesaw. Oke, selanjutnya untuk domain 5. Domain 5 PEI-nya akan berkurang lagi gitu ya. PEI-nya akan menjadi 3 tuh. Bonding grupnya akan jadi 3. Kemudian PEB-nya akan menjadi 2. Oke ya. Tipe molekulnya adalah AX3E2. Oke. AX3E2 bentuknya akan membentuk T-shape atau bentuk T. Oke ya.
sudutnya akan kurang 90 derajat. Contohnya adalah ClF3. Cl ini atom pusatnya 1, FPeI-nya 3, kemudian ada PeB-nya sebanyak 2 pasang. Contohnya bentuknya sebagai ini, sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini. Berkurang lagi kan? Tadi ada 4 ya, PeI-nya. Sekarang jadi 3 ya. Satu dari sini berkurang sehingga jadi 3 saja PeI-nya. Di sini PeB-nya nih. PeB-nya sehingga bentuknya menjadi bentuk T. Oke, kita lanjutkan untuk tipe molekul domain 5 yang terakhir ya. Itu pasangan elektron ikatannya, bonding grupnya, kalian bisa lihat di sana, PeI-nya ada 2, nah PeB-nya itu menjadi 3 nih sobat. Nah, ini tipe molekulnya akan menjadi AX2E3. Ya. Oke ya, AX2E3. Ternyata kalau misalkan tipe molekulnya adalah AX2E3, nanti bentuk molekulnya akan menjadi linier. Oke ya, bentuk molekulnya menjadi linier berarti sudut ikatannya 180 derajat. Contohnya adalah XeF2. Xe atom pusatnya, F adalah PeI-nya, kemudian PeB-nya ada 3 pasang. Oke, bentuk molekulnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat, kalian ambil aja nih satu PeI-nya, itu akan menjadi PeB sehingga jadi 2 PeI-nya. Bentuknya akan menjadi linier. Oke sobat, untuk selanjutnya tipe domain 6 ini akan memiliki 3 tipe nih, 3 jenis ya. Jenis yang pertama, jenis yang kedua, dan jenis yang ketiga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang tipe pertama. Oke, PeI-nya ada 6 ya. Kita tulis dulu di sini. Domainnya ada 6. Artinya jumlah pasangan elektronnya itu ada 6. Oke, diisi oleh bonding grupnya. Semua pasangan elektronnya digunakan buat berikatan, berarti PeI-nya 6. Oke, PeI-nya sama dengan 6. Tanpa adanya pasangan elektron bebas, berarti PeB-nya sama dengan 0. Ya. Kalau PeB-nya sama dengan 0, berarti tipe molekulnya adalah AX6. Nah, jadi kalau kalian menemukan tipe molekul AX6, bentuk molekulnya adalah oktahedral. Ya. Oke, oktahedral ini akan memiliki sudut ikatan sebesar 90 derajat. Nah, di mana contohnya adalah si SF6. S itu sebagai atom pusat, kemudian PeI-nya adalah si F sebanyak 6, tanpa adanya pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Contoh gambarnya lebih jelas ada seperti itu ya. Jadi, sebagai atom pusat berada di tengah, kemudian 6 atomnya itu akan sebagai pasangan elektron ikatan ya, akan membentuk oktahedral. Oke, tipe molekul yang kedua dari domain 6, pasangan elektron ikatannya akan berubah nih ya. Sudah tidak 6 lagi, tapi berkurang menjadi PeI-nya ada 5 ya kan. Kemudian satunya diganti oleh pasangan elektron bebas. Oke, sehingga bentuk tipe molekulnya akan menjadi AX5E. AX5E ini akan membentuk square piramidal, ya, square piramidal atau segi 4 piramidal. Di sini sudutnya kurang dari 90 derajat. Contohnya adalah BRF5. Kalian bisa lihat BRF5, BR atom pusat, F adalah PeI sebanyak 5 dan memiliki satu pasangan elektron bebas pada atom pusatnya yaitu BR. Untuk molekulnya adalah sebagai berikut. Oke, ya, jadi kalian bisa lihat satu pasangan elektron ikatan yang ada di bawah oktahedral itu digantikan dengan pasangan elektron bebas sehingga dihilang dan akan membentuk seperti ini, menjadi square piramidal, ya. Oke, selanjutnya tipe molekul yang terakhir dari domain 5 adalah, kita tulis dulu, ini domain 5. PeI-nya akan berkurang lagi, ini nggak 5, tapi PeI-nya menjadi 4. Sementara PeB-nya yang bertambah menjadi 2, ya. Kalau seperti ini berarti tipe molekulnya adalah AX4E2 ya. AX4E2 itu akan memiliki geometri molekul square planar atau segi 4 datar dengan sudut ikatannya 90 derajat. Contohnya adalah XeF4. Xe sebagai atom pusat, kemudian F-nya adalah PeI-nya sebanyak 4 dan si X ini memiliki 2 pasangan elektron bebas. Bentuknya adalah seperti ini. Oke ya. Di sini kalian bisa lihat
satu atom ya, satu PEI yang ada di atas ini di square piramidal itu akan dihilangkan atau diganti dengan pasangan elektron bebas, sehingga ini kalau ditegakkan ya bentuknya akan jadi seperti ini ya. Oke, bentuknya jadi square planar atau segi empat datar. Oke sobat, inilah geometri molekul. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi tentang geometri molekul. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!